Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Setelah hari jeda ketiga, video kandidat turnamen 2024 melanjutkan game ke-11. Dan saat admin sedang rekaman ini kawan, masih berlangsung juga game antara Vidit Santos Gujarati versus Iyane Puniachi. Yang kita lihat kalau dari evaluasi barnya ini permainan rasanya akan berakhir miss kawan. Nah, di game ke-11 tadi kawan, ada dua partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Pragnananda kalah oleh Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura kembali memetik poin penting kawan, sehingga sekarang dia berada di posisi teratas bersama Domaraju Gukes, karena Gukes juga bermain remis melawan Fabiano Caruana. Nah, Alireza memetik kemenangan keduanya kawan, mengalahkan Nijat Abbasov. Ya, memang Nijat Abbasov ini merupakan pecatur dengan elo terendah di kandidat turnamen ini kawan. Dia menjadi lumbung poin, menjadi bulan-bulanan pemain yang lain, tidak memetik kemenangan satupun. Kita tunggu saja kawan apabila di sini Iyane Puniachi berakhir miss melawan Vidit Santos Gujarati. Artinya ada 3 pemain dengan 6,5 poin yang sama nanti. Gukes, Hikaru Nakamura, dan Iyane Puniachi kawan dengan 6,5 poin. Diikuti Fabiano Caruana dan pemain-pemain yang lain. Hikaru Nakamura dalam track yang positif sekarang, bersaing ketat melawan 2 pecatur lainnya kawan. Yang tersisa 3 game lagi kawan. Apapun masih bisa terjadi. Masih teka-teki siapa yang berhak menghadapi Ding Liren. Untuk video woman kandidatnya kawan, saat admin sedang rekaman ini juga masih berlangsung 2 game kawan, yaitu partainya Hampi Koneru yang terlihat unggul dari Nurigul Salimova, dan Faisali Rames Babu terlihat imbang kawan melawan Alexandra Koryakina. Di sini kawan Tang Zhongyi memetik kemenangan atas Katerina Lagno. Akhirnya Katerina Lagno, istrinya Alexander Grischuk ini kawan kalah juga. Sebelumnya tak terkalahkan kawan, banyak remisnya, tapi kalah oleh Tang Zhongyi pada game ke-11. Nah, pesaing Tang Zhongyi, Le Tingji kawan, bermain remis menghadapi Anna Musyuk. Sehingga sekarang Tang Zhongyi memimpin turnamen sendirian dengan 7,5 poin. Ditempel ketat kompatriotnya kawan Le Tingji dan diikuti pemain-pemain yang lain. Oke, untuk game yang akan kita ulas, kita dahulukan ini adalah permainannya Hikaru Nakamura menghadapi Pragnananda. Ini adalah diagram terakhirnya kawan. Permainan berhenti di langkah ke-54 di mana Prak menyerah setelah baku hantam benteng petak G3. Kita temui di sini Nakamura unggul 1 perwira penuh kawan, unggul 1 gajah. Bagaimana Hikaru Nakamura ini bisa unggul dan bagaimana Pragnananda kehilangan perwira penuhnya kawan? Nah, kita mulai dari langkah awalnya dengan pion D4 oleh Prak. Mereka bertemu pada game keempat kawan, babak keempat, di mana Hikaru Nakamura pegang putih, bermain remis menghadapi Pragnananda. Dan ini adalah game keduanya kawan. Nakamura dengan pion D5, kuda F3, kuda F6, permainan pembukaan menteri variasi simetrikal kawan. Ada pion C4, Queen's Gambit, ditolak dengan pion C5. Nah, di sini pion C pukul pion D5, pion C pukul pion D4. Menteri ambil balik pion D4, menteri ambil pion D5. Langsung berhadapan menantang pertukaran menteri. Permainan Hikaru Nakamura dengan pion C5 ini adalah bentuk gambit kawan. Mungkin kalian lihat seperti permainan taras ataupun semi taras. Tidak kawan, kalau semi taras kan pion E6 terlebih dahulu, kuda C3, baru bermain dengan pion C5, semi taras kawan. Tapi langsung dengan pion C5 ini merupakan gambit, merupakan counter gambit kawan. Kalau pion C4 gambit, nah ini counternya, bernama Austrian counter gambit. Tadi pion C pukul pion D5, pion C pukul pion D4, menteri ambil balik, menteri juga ambil balik, langsung berhadapan menantang pertukaran. Kuda C3, nah didahului oleh Nakamura. Menteri pukul menteri, ambil balik oleh kuda kawan, pion A6, jelas kontrol petak. B5-nya dari ancaman manuver yang ingin melakukan ancaman skak garbuan kuda putih ini. Pion G3, variasi Viajento dipilih oleh Pragnananda. Nah, sekarang pion E5. Kuda mundur ke B3, nah kuda C6 lanjut Nakamura. Gajah G2 diikuti sekarang pion A5 untuk mendapatkan ruang. Dengan mendorong pion A5 ini kawan artinya menyerahkan kontrol petak B4, kuda siap juga manuver ke sini kawan. Nah, di sini langsung kuda ke B5 oleh Pragnananda. Terlebih dahulu gajah dikeluarkan temponya skak kawan oleh Nakamura. Selepas blokade dengan gajah D2, Nakamura tidak memilih amankan raja rokade, langsung saja naik. Ini untuk menghindari skak garbuan juga dan berikan jalan bagi benteng.
Bermain tanpa menteri, tanpa rokade kawan, saya rasa tak ada masalah. Dan ini juga pilihan terbaik di posisi ini. Berikan jalan bagi benteng, juga menghindari ancaman skak garbuan kawan dari kuda putih petak C7. Pion A3 memaksa pertukaran gajah pukul gajah D2 skak, ambil balik dengan kuda, dan pion A4 lanjut Nakamura. Untuk menghentikan laju pion ataupun menghentikan kuda yang ingin kembali ke petak B3 kawan. Di sini kuda lari ke petak C4, siap melakukan aksi untuk mencoba menjebak posisi benteng kawan. Terlebih dahulu gajah dikembangkan ke petak E6. Ada benteng C1 untuk perkuat posisi kudanya, dan benteng A6 lanjut Nakamura. Kenapa benteng ini tidak dikeluarkan saja ke lajur D? Yang menjadi masalah ada kuda C7 kawan. Untuk coba ancam gajah terang, ancam benteng di sini. Nah, benteng kalau bergeser ke petak A7 di sini kawan, nah gajah terang akan jatuh kawan. Itulah masalahnya. Nanti berlanjut dengan langkah pion E3 kah, ataupun juga rokade. Apa bedanya Nakamura bermain dengan benteng A6? Kalau putih melanjutkan dengan kuda C7, ada bedanya. Di sini bedanya. Nah, di sini kawan ada tempo nanti perkuat posisi benteng, benteng pun tidak terancam kawan. Nah, memang gajah ini jatuh oleh benteng di lajur C. Nah, benteng ini punya kesempatan untuk diangkat naik. Untuk coba lihat di sini, posisi kuda ini tidak bisa pulang ke rumah sementara waktu. Ini juga cukup berbahaya kawan. Mungkin kalian sikat kuda ini, ambil balik oleh pion. Nah, benteng ambil pion dan kuda kalian mendapatkan backup. Masalahnya, ya benteng kalian dikejar, kuda kalian dikejar, diikuti benteng satunya kawan di sini. Nah, kuda kalian tidak bisa pulang ke rumah, kuda tewas. Rokade pilihan Pragnananda. Sekarang baru benteng D8 ingin menusuk ke baris kedua kawan. Mungkin gajah sikat kuda terlebih dahulu, baru benteng mengikutinya. Kuda mundur ke E3. Nah, di sini ada benteng A5. Tidak terburu-buru juga angkat benteng ke petak D2, serang pion di sini, serang pion yang di sini kawan. Nah, di sini ada benteng FD1 menantang pertukaran. Ini yang terkuat. Kalau kalian coba hadang untuk menantang pertukaran di sini kawan, ya diterima, tidak diterima. Hitam akan melanjutkan dengan di sini kawan. Coba lihat. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Nakamura memilih ancam kuda saja. Benteng A5, gajah sikat kuda C6, ambil balik oleh pion. Di sini kuda mundur ke C3. Tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan pion di lajur C, benteng putih. Gajah B3, langkah penting dari Nakamura walaupun Stockfish tidak terlalu menyukainya kawan. Stockfish lebih menyukainya. Kuda ini ke pusat, ke D5. Nah, baku hantam mungkin salah satu kuda. Tapi memang langkah gajah ini sangat bagus kawan. Kalau menurut admin, jaga petak terang D1, tidak memberikan kesempatan benteng putih untuk kuasai lajur D. Jadi Nakamura kuasai lajur D penuh sekarang kawan di sini. Dan juga menghentikan laju pion. Nanti diikuti benteng ini siap menusuk ke baris kedua. Kuda B1 jaga petak D2 kawan. Kemudian ada benteng A6. Tadi juga selain kuda ini jaga petak D2 juga discover. Benteng A6. Kemudian sekarang pion F4. Pion E4 tantangan ditolak Nakamura untuk mendapatkan ruang kawan. Raja naik ke petak F2. Nah, sekarang benteng B6 persiapan discover pada pion mungkin kawan. Kuda kembali ke C3, ada pion G6, lanjut Nakamura kontrol petak F5-nya. Ada pilihan yang bagus juga, angkat benteng langsung ke baris kedua. Ini akan membuat sibuk benteng putih di petak B1 kawan. Nah, pion H5 bisa kalian ekspansi di sisi raja. Nakamura memilih jalur aman saja. Pion G6, perkuat petak F5, kuda bergerak diikuti pion F5. Rantai pionnya nanti akan solid kawan di ruang-ruang terang. Ada benteng B1, sepertinya Stockfish tidak menyukai langkah benteng B1, terburu-buru untuk perkuat posisi pionnya kawan. Pion F5 diadu, mungkin akan ditolak. Bermain dengan pion H5 mungkin, ataupun juga bermain dengan pion G5 Nakamura. Tidak memberikan kesempatan, ruang ini kosong diisi oleh kuda kawan. Benteng B1 pilihan Pragnananda, baru sekarang kuda ke pusat. Pion F siap dimainkan, dan rantai pionnya akan solid nanti ke depan menantang pertukaran kuda. Benteng B kembali ke C1. Sekarang pion F5. Pion G4 diadu. Tapi pion F4 ini lemah kawan. Terlebih dahulu Nakamura menerima tantangan pion F pukul pion G4. Kuda ambil balik. Kuda hitam caplok pion F4. Raja ke E3. Di langkah ke-29.
Pragnananda melakukan kesalahan setelah berpikir cuma 1 menit. Memang kontrol waktu di sini terlihat Nakamura cukup cepat kawan, masih mempunyai 24 menit lebih. Yang terkuat raja ke petak E1 kawan, ataupun dengan pion H4, tapi memilih dengan raja ke petak E3. Masalahnya di sini, kuda D5 skak, raja caplok pion. Kalau kuda pukul kuda, sekarang ambilnya menggunakan gajah, ada tempo discover di sini, dan pion ini pun aman kawan. Tapi tentu saja tidak diambil kawan, memilih raja ambil pion E4. Masalahnya kuda pukul kuda, ambil balik menggunakan pion. Yang kuat menggunakan benteng kawan. Kalaupun ada gajah skak di sini untuk proteksi pion, temponya skak dan mendapatkan pion yang di sini kawan. Raja mundur ke E3, benteng ambil pion B2. Memang terlihat masih unggul 1 pion di sini hitam kawan. Tetap baris kedua mendapatkan tekanan kawan. Gajah pun berada di posisi yang cukup solid. Memang posisi hitam masih lebih bagus kawan, tapi memang sedikit lebih kuat ketimbang ambil menggunakan pion. Pion C5. Ada benteng angkat naik ke petak F4 oleh Prak, kembali membuat langkah yang tidak presisi. Langkah kesalahan kembali kawan. Yang terkuat raja yang bergerak ke petak F4, tapi memilih benteng yang diangkat naik ke petak F4. Gajah D5 skak memaksa raja mundur kawan ke petak E3, dan kekuatan gajah di ruang terang kawan diikuti benteng ingin melakukan skak di sini, dan memaksa raja akan bergerak ke lajur D, ke lajur F nanti di ruang-ruang gelap ini kawan. Tapi terlebih dahulu dengan langkah pion H5. Langkah cakep kawan untuk menjebak posisi kuda. Di sini pion C4 terlebih dahulu, balasan dari Pragnananda. Gajah dipertahankan kawan untuk mengawal diagonal terang panjang, mencegah pergerakan raja untuk bergerak ke ruang-ruang terang ini. Benteng menguasai lajur D. Nah, di sini kuda lari ke petak H6. Benteng mengikutinya kawan. Skak memaksa raja mundur ke petak F2. Di sini kuda ini terjebak kawan. Inilah jebakannya. Coba lihat, kuda tidak bisa lagi lari. Ada pion di sini kawan. Dia tidak bisa lari. Benteng mengikutinya ke sini. Jatuh juga kuda nanti ke depan. Kenapa kuda ini tidak lari saja ke petak ini kawan? Ke petak F2. Tetap masalahnya sama. Skak. Kalian tidak bisa lagi lari ke ruang gelap kawan. Semua tercover ruang terang ini oleh gajah. Memaksa kuda akan blokade. Nah, benteng ke sini. Kuda akan tetap jatuh. Oleh karena itu Prak tadi memilih ke petak H6 saja. Tapi masalahnya di sini tadi kawan, ditantang pertukaran benteng, ditolak raja ke G3, benteng H8, kuda terjebak terlebih dahulu baku hantam di sini. Benteng melakukan skak, raja ke G7, kuda ke F5 untuk mendapatkan 1 pion. Disinilah Pragnananda kehilangan kudanya kawan. Benteng dalam posisi ancam 2 pion sekaligus. Nakamura pertahankan pion C-nya. Benteng C8. Benteng ambil pion H5. Gajah B7 siap reposisi untuk merebut pion lemah kawan. Nah, di sini raja naik ke petak F4. Kalau kalian backup pion kalian di sini, ya saya rasa raja bisa bergerak, atau gajah ini bergerak ke petak C6 kawan, atau benteng ini juga naik. Banyak opsi. Tetap posisi putih masih cukup bagus, masih berpeluang menang. Nanti benteng akan sibuk mengawal pionnya, jadi memberikan kesempatan perwira ataupun raja untuk bergerak juga. Raja F4, gajah A6, raja ke E5, raja ke G6 terlebih dahulu ancam benteng. Benteng ke H4 jaga pion kawan, dikejar oleh raja. Benteng ke H3. Kalau mempertahankan posisi ke sini ya bahayanya di sini kawan. Di sini juga bahaya juga. Jadi mundur ke petak H3. Gajah ambil pion C4. Sekarang selisih pion cuma 1 pion kawan. Benteng G3. Skak raja ke H6. Pion E4 sekarang juga ingin cepat promosi, tapi ruang pergerakan raja jadi sempit sekarang kawan. Mungkin maksudnya benteng ke G3 melakukan skak-skak terlebih dahulu bisa jadi, tapi percuma juga. Pion E4, benteng C6 kawan. Awasi atau batasi pergerakan raja. Dan juga ingin melakukan skak mungkin. Raja bergeser ke F5, berikan jalan, tapi posisi petak E6 cukup kuat kawan. Ada gajah, ada benteng, percuma juga. Berlanjut dengan langkah gajah mundur ke F7, berikan jalan bagi pionnya. Raja ke E5, pion C4, raja ke D4, benteng D6 skak. Raja bergerak ke C5, benteng D3 menantang pertukaran kawan. Kalau seumpama diterima, kalian tidak bisa mengejar lagi pion ini. Jadi ditolak, raja ke B4, kemudian benteng B3 skak. Kalian juga bisa hancurkan benteng ini langsung, bisa kawan. Nah, kalian bisa bergerak raja ke G5.
memilih benteng ke petak B3 skak terlebih dahulu. Raja caplok pion, benteng pukul benteng. Di sini Pragnananda menyerah di langkah ke-54. Seumpama tadi raja bergerak ke sini kawan, tidak ambil pion, ya sama saja kawan, benteng pukul benteng. Percuma juga kalau benteng pukul benteng kawan, maka ya kalian bisa ambil menggunakan pion C saja kawan, agar tidak memberikan kesempatan pion ini punya jalan. Tapi sama, kalian masih tetap bisa menang. Mungkin raja ke petak C3, nah kalian bisa bergerak dengan gajah ini ke petak E8 untuk awasi ruang ini kawan. Tetap kalian masih bisa menang. Dan gajah pun akan blokade laju pion, raja siap bergerak untuk habisi pion di sini, pion pusat, dan seterusnya. Oke, itulah kawan, kemenangan kembali oleh Hikaru Nakamura yang merupakan kemenangan keempatnya kawan di turnamen ini. Walaupun sempat kalah oleh Vidit kawan, 2 game itu, baik pegang hitam ataupun putih dikalahkan oleh Vidit di turnamen ini. Ya, Hikaru Nakamura ternyata mampu bersaing kawan, karena pemain-pemain yang lain, pesaing-pesaing terdekatnya pun juga beberapa game ini hanya memetik hasil remis saja. Ia Nepo, Gukes, 3 kali berturut-turut, bahkan mungkin 4 kawan, hanya bermain remis saja. Oke, semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.